Berkaitan soal tema pada hari ini terkait fucha, terkait perubahan yang sangat besar dan begitu cepat, itu sendiri disebabkan karena era disrupsi teknologi dan mungkin juga kondisi perubahan dari kondisi geopolitik yang ada hingga saat ini. Sehingga kami sebagai generasi muda mungkin sering-sering merasa kayak putus semangat, hilang harapan. Atau mungkin istilahnya itu ada ungkapan badai pasti berlalu tapi berlalu lalang gitu. Seperti itu melihat kondisi yang ada. Bahkan kita karena akses informasi yang begitu cepat, itu akhirnya kan banyak sekali informasi yang masuk di kepala gitu. Betul. Ketika kita melihat perang yang terjadi pada saat ini dan kemarin itu begitu cepat dan terjadi dan akhirnya menimbulkan suatu kekhawatiran. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah fucha ini itu membentuk suatu pola di masa tertentu. Tadi kan juga sudah dibahas bahwasanya di zaman Raja Jayabaya di kerajaan Kediri ya kalau nggak salah, itu menyebutnya zaman itu adalah zaman Edan. Nah, apakah fucha ini atau perubahan yang begitu cepat ini adalah suatu hal yang membentuk pola tertentu? Dan yang ingin saya tanyakan adalah lebih spesifiknya adalah di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah itu apakah ada perasaan-perasaan yang sama seperti yang terjadi di masa sekarang ini? Seperti itu. Dan kemudian pertanyaan kedua menyambung juga pertanyaan yang pertama. Kami kan juga mungkin masyarakat sipil. Terkait perubahan-perubahan yang terjadi kan mungkin kami tidak bisa untuk melakukan suatu keputusan yang besar ataupun memberikan suatu kebijakan yang besar. Nah, langkah kami sebagai masyarakat sipil itu seperti apa? Apakah kami harus ikhlas legowo dengan perubahan yang terjadi? Atau kami ada tindakan-tindakan spesifik atau langkah konkret yang khusus untuk mendorong suatu perubahan yang besar yang akhirnya mendukung suatu ke arah yang lebih baik? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ridwan, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, monggo Pak Faiz. Saya tanggapi ya Mas. Semampu saya. Karena pertanyaannya kayaknya berat sekali. Semampu saya. Ini menyelesaikan problem zaman ini. Yang pertama begini. Tadi kan diminta sejak zaman Rasulullah bagaimana? Kalau pakai teorinya Ibnu Khaldun, memang sejarah dunia itu bergerak sirkuler, muter saja. Sama seperti Ronggo Warsito tadi yang Joyoboyo. Jadi zaman itu kalau di Ronggo Warsito kan simpelnya ada zaman kolo bendu, kolo sebo, kolo tido. Ini muter. Jadi biasanya diawali mungkin zaman kolo sebo. Kolo sebo itu zaman makmur, zaman enak, nyaman. Zaman biasa-biasa saja lah ya, stabil gitu. Kalau sebo itu kapan zaman enak, biasanya kalau sudah enak itu orang mulai egois. Mulai khawatir kehilangan kenyamanannya, kenikmatannya, terus mulai tidak sendiri-sendiri, tidak rukun dan lain sebagainya. Terus itu muncul namanya zaman kolotido, kekacauan. Pemerintah nyari enaknya sendiri, rakyat tidak mau ditindas, maka mereka melakukan hal-hal anarkis dan lain sebagainya. Ini kolotido. Kolotido ini kalau tidak diatasi lama-lama jadi kolobendu. Kolobendu kehancuran total, hancur-hancuran. Malapetaka ya. Ya, malapetaka. Nah, biasanya di era kolobendu ini nanti ada muncul 1-2 orang yang tetap mempertahankan kewarasannya. Ini nanti yang jadi pionir melahirkan kembali lagi ke kolosebo atau kolosubo. Jadi circle-nya akan selalu begini. Jadi ya kalau pakai teori ini, kalau di Ronggo Warsito kan mari kita pastikan ketika itu di zaman kolotido atau kolobendu, hari-hari ini kan sekitar itulah ya, kelihatannya sudah tidak lagi kolosubo. Ya. Antara kolotido atau kolobendu. Ya. Mari tetap kita pastikan, kata Ronggo Warsito, kita jadi orang-orang beberapa yang mengawal lahirnya kolosebo tadi. Syaratnya orang-orang ini adalah yang eling lan waspada. Eling lan waspada. Ya, jadi tetap ya, jangan kehilangan diri, jangan kehilangan kontrol, jangan kehilangan pengamatan diri, kesadaran ilahiyah, kesadaran sosial, itu kan eling lan waspada senantiasa. Itu kalau pakai teori ini. Zaman Nabi juga begitu ya, kayak di Ibnu Khaldun. Jadi manusia itu
ada nabi tertib, teratur, mengikuti nabinya, terus begitu nabinya tidak ada, mulai nakal, mulai kacau, mulai Allah menurunkan nabi lagi, menurunkan nabi lagi terus sampai terakhir Rasulullah Nabi Muhammad, terus dipungkasi dengan Al-Quran, ya sampai besok pedomannya inilah sudah kita meyakini tidak ada nabi lagi kan begitu kalau di Sunni. Tapi untuk sampai akhir zaman ya Quran ini pedomannya. Kalau mau bikin kalau sebo lagi ya pedomannya itu. Nah, jadi circle tetap modelnya. Jadi dari nakal, meskipun dalam Islam juga setiap 100 tahun apa berapa akan ada tokoh pembaharu, kan ada kalimat begitu juga. Tapi itu menunjukkan bahwa manusia itu diatur, beres, tertib, nakal lagi, kumat lagi, diatur lagi, dan itu karakternya zaman. Jadi seperti tadi saya bilang di depan, sejarah dunia itu isinya ya begitu semua. Jadi Mayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Tidak ada sejarah dunia kira-kira 1 abad saja yang tenang, tentram, adem ayem, tidak ada perang sama sekali, itu tidak akan ketemu kita. Sepanjang sejarah dunia itu isinya berdarah-darah bunuh-bunuhan kita. Dari manusia paling primitif sampai hari ini yang ngakunya paling modern sampai postmodern, toh kita masih begitu. Kita tiap hari dengar kabar pembunuhan, dengar kabar tewas sekian karena diserang dan lain sebagainya. Jadi dari titik ini, circle ini akan terus bekerja menggelinding. Hidup ini seperti roda cokro manggilingan kata orang Jawa. Maka kalau memang situasinya seperti ini, berarti memang ini jawaban pertanyaan kedua. Ya. Kuncinya tidak terletak, yang pokok, kunci pokoknya tidak terletak pada solusi dari masalah atau gimana caranya biar tidak terjadi kalau bentu atau kalau tidak. Solusinya terletak pada ketangguhan kita menghadapi masalah. Jadi kekuatan kita untuk senantiasa tetap tidak kehilangan diri. Dengan fundamental eling dan waspada itu tadi ya. Fundamentalnya eling dan waspada tadi. Jadi kuncinya di situ. Ya boleh saja kita menawarkan solusi ini, solusi itu, mengkritik ini, mengkritik itu. Tapi kan kemampuan kita terbatas. Kata orang stoik, ada hal-hal yang dalam kontrol kita, ada yang di luar kontrol kita. Jadi berarti upaya kita monggo saja, bahkan mungkin ya wajib kalau kata Nabi kan man ro'a minkum munkarun falyughayyirhu. Upayakan mengubahnya dengan tangan. Tapi kan Rasulullah juga realistis, kalau memang tidak mampu ya dengan mulut lah. Apesnya tidak mampu dengan hati, itu berarti kan tetap kita jangan diam saja kalau ada kemungkaran. Kita atasi semampu kita kan begitu. Tapi kan tetap tidak jaminan akan berhasil kita. Jadi kalau kita memaksa saya harus sukses, saya harus berhasil mengatasi masalah, kita sendiri yang akan ambruk. Karena melihat circle itu. Makanya apa? Ya tetap berjuang tapi sambil tetap eling lan waspada. Misalnya berjuang pun sambil tetap eling lan waspada. Jangan sampai kehilangan kendali diri, kehilangan kontrol diri sehingga alih-alih kita menemukan solusi malah nambah masalah pada akhirnya. Jadi caranya begitu ya. Makanya ada peribahasa dalam filsafat itu yang terkenal sekali, jangan meminta dunia yang bersih dari masalah, tapi mintalah dirimu yang kuat menghadapi masalah. Kuncinya di situ. Ya. Begitu, Mas Ridwan ya. Baik, selanjutnya